Bangkit membangun negeri. Kota Malang menjadi kota pendidikan terbesar kedua di Jawa Timur. Tempat ragam budaya dan latar belakang masyarakat berinteraksi dengan harmonis. Sebagai pusat peradaban dari masa ke masa, Kota Malang terus berkembang menuju Smart City. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang, termasuk kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, atau yang lebih dikenal dengan nama Polkesma. Halo, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Tempat informasi Anafarma telah hadir menjumpai Anda dengan saya, Sofyan Reza. Jumlah informasi traktual, tajam dan terpercaya. Berikut berita traktual pada hari ini. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat dilakukan dengan cara pereaksi molis larutan alfa-naftol 3% dalam etanol dan asam sulfal pekat. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memasukkan kurang lebih 5 mg zat uji ke dalam tabung reaksi, melarutkan dengan 1 ml air suling, ditambah 5 tetes reaksi alfa-naftol ke dalam larutan uji, kocok hingga homogen. Ditambah 1 ml asam sulfat pekat secara hati-hati dan dialirkan dalam lapisan dinding tabung reaksi. Jika larutan uji mengandung senyawa karbohidrat, akan terbentuk lapisan cincin berwarna ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan karbohidrat antara lain glukosa, fruktosa, metil selulosa, dan lain-lain. Pemeriksaan golongan karbohidrat ini, uji pendahuluannya pendukung adalah rasa manis pada zat uji kecuali amilum yang hampir tidak berasa. Menurut jurnal analisis kualitatif kandungan sakarida dalam tepung dan pati umbi ganyong, menurut Aprilia Kusbandari, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, beliau menyebutkan bahwa analisis sakarida dalam tepung dan pati ubi ganyong ini dilakukan secara metode kromatografi lapis tipis. Pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Larutan zat uji akan mengubah lakmus biru menjadi berwarna merah. Senyawa yang termasuk dalam golongan asam antara lain asam sitrat, asam benzoat, asam salisilat, dan lain-lain. Pengujian terhadap golongan asam melalui pembentukan senyawa ester yang dilakukan dengan menggunakan alkohol, etanol maupun metanol, dan katalisator asam sulfat pekat disertai dengan pemanasan. Terbentuknya senyawa ester tersebut dapat diamati secara spesifik dengan mencium bau. Uji pendahuluan pendukung adalah rasanya yang sangat asam. Uji pendahuluan garam hidroklorida dari golongan senyawa alkaloid ini memiliki rasa yang pahit dan tidak asam. Menurut jurnal berjudul Analisis Beberapa Asam Organik dengan metode High Perform Liquid Chromatography atau HPLC, menurut Lunggu Sitorus dari Universitas Samratulangi Manado, analisis asam-asam organik dapat dilakukan dengan cara titrasi. Akan tetapi, cara titrasi hanya bisa menentukan total asam organik. Sedangkan dalam buah-buahan terdapat banyak asam-asam organik. Metode analisis lain yang lebih baik untuk analisis asam organik adalah dengan menggunakan kromatografi atau HPLC. Pemeriksaan golongan senyawa fenol dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau etanol dengan 2 tetes larutan besi 3, klorida 1%. Larutan zat uji akan membentuk warna merah sampai ungu. Senyawa yang termasuk golongan fenol antara lain parasetamol, asam salisilat, dan lain-lain. Asam salisilat juga memberi hasil positif fenol karena asam salisilat di samping memiliki gugus karboksilat sebagai asam, juga memiliki gugus fungsi fenol yang terikat pada inti benzen pada posisi orto terhadap gugus karboksilat. Tetapi karena rasanya yang asam dan mengubah lakmus biru jadi merah, maka asam salisilat dimasukkan dalam golongan asam. Menurut jurnal berjudul Identifikasi Senyawa Golongan Fenol dari Ekstrak Etanol Daun Sirih Hijau dengan metode KLT Spektrodensitometri oleh Nimade Putri dari Universitas Udayana Bali, analisis ini dilakukan dengan metode KLT, spektrofotodensitometri dengan sistem KLT. Fase diam silika gel 60 F254 dengan fase gerak toluen
etil asetat dan campuran toluen, etil asetat, asam formiat. Kemudian diamati dan ditentukan bercak yang positif senyawa golongan fenol ekstrak etanol daun sirih. Pemeriksaan golongan senyawa sulfonamida dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Uji pendahuluan pendukung dalam pemeriksaan golongan sulfonamida adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N sebagai amin aromatis primer serta rasa agak pahit. Senyawa yang termasuk dalam golongan sulfonamida adalah sulfanilamid dan lain-lain. Dalam penelitian Nur Hayati dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, beliau mengidentifikasi suatu senyawa golongan sulfonamid dari sampel F5 dengan melakukan uji organoleptik dari bentuk, warna, bau, dan kelarutan dalam alkohol 96% dan mereaksikannya dengan reaksi tertentu seperti DAB HCl, suprifil, paril, dan tes vanilin yang menghasilkan bahwa senyawa tersebut termasuk golongan sulfonamida. Pemeriksaan golongan senyawa barbiturat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan reaksi Zwicker. Campuran Zwicker 1 yaitu CO6O3 1% dalam etanol dan Zwicker 2 paridin. Zwicker 2 yaitu paridin 10% dalam etanol. Keberadaan senyawa barbiturat yang direaksikan dengan reaksi Zwicker menjadi berwarna ungu. Dalam pemeriksaan golongan barbiturat ini, uji pendahuluan pendukungnya adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N, kelarutannya dalam air yaitu bentuk asam, sangat sukar larut sampai praktif tidak larut. Dalam pemeriksaan golongan barbiturat ini, uji pendahuluan pendukung adalah hasil uji unsur positif mengandung unsur N, kelarutannya dalam air yaitu bentuk asam, sangat sukar larut sampai praktif tidak larut. Garam natrium sangat mudah larut, rasa agak pahit. Senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa barbiturat antara lain adalah fenobarbital dan lain-lain. Terima kasih saudara telah menemani saya. Sampai jumpa. See you.